ketika 3 orang perempuan datang mengunjungi kubur Yesus. Namun mereka tidak menemui tubuh Yesus di sana. Kami pergi ke sana. Yang pertama, kami bertiga. Udara sangat lembab. Ada embun yang tebal. Matahari sedang terbit. Kami membawa bunga-bunga. Aku memetiknya pada hari Jumat. Dan kami juga membawa minyak wangi. Dan kami kira ada bau yang tidak enak. Taulah, bau seperti mayat membusuk. Aku takut. Hanya ada kami bertiga. Para murid laki-laki tidak mau datang. Mereka takut seperti aku. Kami berlari di jalan. Kami kehilangan nafas. Tapi kami berjalan melalui tanah pekuburan. Kami bertanya tentang batu itu. Siapa yang akan menggulingkannya? Kami seharusnya membawa serta teman laki-laki. Dan kemudian kami lihat. Batu itu telah terguling. Aku yang pertama kali masuk. Aku sangat takut. Aku tidak akan pernah mau masuk. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada kain kafan Di tempat seperti kami meninggalkannya. Tapi tidak ada orang. dan kemudian kami mendengar sebuah suara. Tetapi itu bukanlah suaranya. Katanya dia telah bangkit. Katanya dia tidak ada lagi di sini. Katanya kami harus memberitahukan kepada yang lain. Jadi kami harus kembali. Tapi siapa yang akan percaya kepada kami? Mereka akan berpikir kami sudah gila. Kami harus memberitahukannya kepada yang lain. Tetapi mereka tidak akan pernah percaya kepada kami. Mereka akan berkata kalau kami hanyalah para perempuan bodoh. Tapi batu itu telah tersingkirkan. Dan jenazahnya tidak ada lagi di sana. Dan kami mendengar sebuah suara. Ia telah bangkit. 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 Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib mengubah, menebus manusia, haleluya. Saudara terkasih dalam Kristus, dunia masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Namun di balik nestapa ini, umat percaya di seluruh dunia juga sedang mengingat rayakan Paskah, peristiwa kebangkitan dan kemenangan Kristus atas kuasa kematian. Dengan semangat Paskah di tahun 2020 ini, kita imani bersama bahwa kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang merupakan langkah kebaikan untuk kehidupan kita semua, mengajak kita untuk saling menjaga satu sama lainnya. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan beribadah di rumah-rumah. Dengan beribadah dan merayakan Paskah di rumah-rumah saat ini, tidaklah mengurangi makna dari Paskah itu sendiri atau kekudusan peribadahan kita. Dalam suasana dan semangat Paskah, keluarga yang adalah eklesiola atau gereja kecil bersama turut menggumuli situasi bangsa, bahkan situasi seluruh dunia saat ini. Kita menghayati makna Paskah yang merawat dan memberi kehidupan. Kita menjadi umat kebangkitan, sekaligus umat berpengharapan. Karena itu, marilah beribadah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sang Sumber pengharapan. Bangkitlah dan nyalakan api cinta kasih-Nya. Sambutlah Ia, Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus, yang telah membawa pengharapan. Kenakanlah pakaian kemegahan yang bercahaya dalam terang Kristus.
segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya baginya. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Dan saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara Yayasan Musik Gereja Indonesia dengan mengangkat lagu dari Kidung Keesaan nomor 259, Sang Kristus telah bangkit. Saudara-saudara kekasih, kita tiba pada pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman. Sebelum kita membaca Alkitab dan refleksinya nanti, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami ketika kami datang kepadamu untuk mendengar firman. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami dan berfirmanlah kepada kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami memohon kepadamu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kristus bangkit. Ya, benar. Kristus telah bangkit. Saudara-saudara,
Kebangkitannya telah mengubah sejarah perjalanan manusia. Injil menyaksikan bahwa kubur yang menakutkan itu telah kosong. Ternyata Yesus tidak berakhir di kubur. Bahwa salib dan kubur harus dilalui, ya, tetapi itu bukan kata akhir. Berita Paskah tidak berakhir dengan kematian, saudara-saudara. Yesus bangkit. Inilah karya terbesar Allah bagi kehidupan dan sejarah manusia. Sengat maut, yakni kematian, telah dikalahkannya. Dan kebangkitan inilah yang memulihkan kehidupan, di mana integritas Allah dipersembahkan untuk memberikan harapan bagi manusia. Sekalipun realitas kehidupan kelihatan getir dan mengkhawatirkan. Dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Kristus melalui Roh Kudus, kita kini telah menjadi umat kebangkitan. Oleh karena itu, setiap kita merayakan Paskah, baiklah kita renungkan, Kristus telah bangkit. Dan dengan itu kita diseberangkan dari kuasa kematian, sehingga ikut dalam kehidupan yang sudah dipulihkan. Kehidupan yang sudah dipulihkan itu akan menghasilkan pengharapan dan kasih. Sayangnya saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari sering sekali terjadi arus balik. Sehingga kita bukan saja tidak memperjuangkan pemulihan kehidupan itu, sebaliknya malah kita menghalangi hadirnya pemulihan kehidupan itu. Kita bukan saja gagal menjadi terang, tetapi malah telah menghalangi datangnya terang itu, yang menjadikan kegelapan dan berbagai bentuk kuasa kematian terjadi di sekeliling kita, seperti korupsi, perjudian, ketidakadilan, penindasan, dan lain-lain. Akar dari semua itu adalah karena kita menempatkan diri kita sebagai pusat dari segala-galanya, sehingga menghalangi terang itu. Penempatan diri sebagai pusat segala-galanya, itulah sumber kegelapan itu. Inilah pesemaian dari kuasa-kuasa kematian itu. Saudara-saudara, persoalannya sekarang adalah bagaimanakah kita bisa mengalahkan bayang-bayang kegelapan dan kematian itu? Bagaimanakah kita menghadapi bayang-bayang ketakutan sebagaimana kini sedang kita hadapi berupa pandemi COVID-19 yang begitu mengenaskan? Saudara, bayang-bayang kegelapan dan kematian itu hanya dapat dihalau oleh kuasa kasih Allah yang kosmik, di mana batu-batu kematian tersingkirkan, sebagaimana Lukas mengisahkan rekonsiliasi Allah dengan manusia dan dengan alam semesta. Kebangkitan Kristus adalah pemberitaan kasih Allah yang kosmik itu. Batu penutup kubur bersedia disingkirkan untuk memberi ruang di mana kasih Allah itu dinyatakan. Itulah sebabnya penulis Lukas menulis, "Mengapa kamu mencari Dia di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia sudah bangkit. Batu kubur itu telah tersingkirkan." Mengalami kebangkitan atau disapa oleh pemberitaan kebangkitan Kristus berarti mengalami kuasa asih Allah, mengalami sapaan kuasa kasih Allah yang memulihkan relasi kita dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. Keadilan berarti keselarasan hidup yang saling memberi kehidupan satu dengan yang lain. Inti berita Paskah adalah Allah yang berbela rasa dengan penderitaan manusia. Allah yang telah memulihkan kehidupan. Itulah makna Paskah yang sesungguhnya, yakni membebaskan manusia dari kegelapan. Karena kini integritas
integritas Allah dipertaruhkan bagi pemulihan kehidupan, pemulihan wajah kemanusiaan. Pemulihan itu terwujud dalam pengosongan dirinya yang mendekatkan manusia dengan dirinya sendiri. Tindakan pengosongan diri seperti itulah yang dituntut dari kita melalui perayaan Paskah, yakni berbela rasa dan peduli dengan realitas di sekeliling kita. Sapaan kasih Allah, saudara-saudara, sapaan kasih Allah yang memulihkan itu memampukan kita juga menjadi pemulih. Kuasa kebangkitan itu pula yang akan mengubah akar kegelapan dan kematian, yakni pemusatan atas diri kita sendiri. Orientasi hidup yang hendak meraup sebanyak mungkin untuk diri sendiri diubah ke arah yang sebaliknya, mengarahkan diri kita sehingga bermakna bagi dunia ini. Karena dengan menjadikan diri sendiri sebagai pusat akan menghalangi terang itu ke sekitar. Sebaliknya, membuka diri kita bagi dunia ini dan berbagi atau mendengar akan memancarkan terang itu. Terang yang demikian ini, saudara-saudara, yang mampu membebaskan manusia di sekitar kita dari kuasa-kuasa kegelapan dan kematian itu. Olehnya, saudara, Tuhan datang menyapa kita di tengah kehidupan yang makin berat, di tengah bayang-bayang kegelapan yang sering menyergap kita, di tengah berbagai kekhawatiran hidup, bahkan di tengah ancaman COVID-19 yang membawa kita ke tengah berbagai ketidakpastian. Jangan takut, aku menyertai engkau. Demikian sapaan Tuhan kita. Saudara-saudara, kebangkitannya mengundang kita untuk terus memperjuangkan, merawat, dan memberikan kehidupan. Dan komitmen kita untuk ini berakar kuat pada identitas kita yang bukan saja sebagai umat kebangkitan, namun juga umat berpengharapan. Itulah yang menjadi tema perayaan Paskah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk tahun 2020 ini. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Harapan baru ini kiranya mengubah segala bentuk kesedihan, kekecewaan, dan kekhawatiran yang menimpa saudara dalam masa-masa sulit sekarang ini. Dan mengubahnya menjadi sukacita yang bersinar-sinar dan keberanian yang berkobar-kobar. Identitas sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan sedemikian haruslah kita wujudkan secara konkret dalam keberanian iman menghadapi dan melawan COVID-19 yang mewujud dalam bela rasa dan kepedulian serta cinta kasih kepada sesama. Saudara-saudara, kebangkitan adalah fakta sentral dari keseluruhan iman kita. Dan oleh karenanya, kebangkitan itu tidak boleh direduksi hanya sebagai sebuah kisah masa lampau, sebagai sebuah kenangan. Tetapi dia harus dihidupi. Karena yang terpenting dari iman kita akan Yesus yang bangkit itu bukanlah kenangan, melainkan kehadirannya dalam keseharian kita. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, berdirilah dalam terang kemuliaan kebangkitan. Marilah kita berdoa untuk gereja Kristus di dunia dan semua orang yang menantikan kekuatan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Tuhan, yang memusnahkan belenggu dosa yang menyelimuti semua orang dan menyelamatkan bumi dengan kebangkitan Anak-Nya. Tuhan yang Maha Pemurah hati, di tengah cucuran air mata Maria Magdalena yang telah bertemu di makam Kristus yang telah bangkit, temui semua orang yang menangis pada saat ini dengan memberikan kenyamanan melalui kepedulian-Mu dan menjamah orang-orang yang sakit dengan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Allah memberi kekuatan.
Tuhan yang Maha Pengasih, kami adalah orang-orang yang Engkau ampuni dengan pemberian hidup baru di dalam Kristus. Ajarlah kami untuk membagikan cinta-Mu kepada seluruh ciptaan-Mu, dan mampukanlah kami dengan cinta-Mu untuk berserah dalam setiap kekhawatiran, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya Allah menjaga dan melindungi seluruh umat-Mu di dunia. Kami juga berdoa bagi pasien COVID-19 yang saat ini bergumul dalam masa isolasi diri dan berjuang untuk sembuh, agar Allah memberikan pemulihan bagi mereka. Tuhan Sang Penolong, tolonglah kami untuk melaksanakan tugas dan panggilan kami sebagai pengikut-Mu. Kami berdoa bagi para medis, baik perawat dan dokter, serta pihak-pihak kepolisian yang berjuang melayani para pasien COVID-19. Kiranya Allah melindungi mereka untuk menolong para pasien. Kami berdoa bagi pemerintah, gereja, dan komunitas sosial lainnya, agar bersatu menjadi penyalur kasih-Mu kepada setiap orang yang kekurangan makanan dan kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyiarkan kabar kebangkitan Kristus, dan mampukan kami menjadi pribadi yang dapat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Sang Sahabat, sebagaimana Engkau menyahabati seluruh ciptaan-Mu, ajarlah kami juga untuk berserah dalam pengharapan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Yang dikasihi Allah, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Marilah dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini, kita tetap berpegang teguh dan berpengharapan pada Kristus yang telah bangkit itu. Marilah kita membawa semangat kebangkitan Kristus dengan menopang satu sama lain dalam menghadapi petaka karena pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara kekasih, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.